Halo semuanya, di sini Pak Ragil. Pada video kali ini kalian akan belajar tentang hukum kolom. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang hukum kolom dan bagaimana penerapan sebuah rumus hukum kolom tersebut pada soal-soal latihan, soal-soal hitungan, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa yang diungkapkan oleh kolom sehingga dia bisa menghasilkan sebuah rumus tersebut. Kolom mengungkapkan bahwa gaya listrik itu bisa muncul dari dua buah benda bermuatan listrik yang berada pada jarak tertentu, ya, dan menghasilkan interaksi. Dan interaksinya ini bisa tarik-menarik dan juga bisa tolak-menolak. Nah, ketika muatan tersebut mengalami interaksi, sesungguhnya pada setiap muatan mengalami gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, gaya inilah yang disebut sebagai gaya elektrostatis atau gaya kolom. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh hukum kolom, ya, gaya kolom yang dihasilkan itu sebanding dengan perkalian dua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat, ya, sekali lagi kuadrat jarak dari dua muatan tersebut, ya. Oke, jadi rumusnya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dan memiliki satuan Newton. K adalah konstanta gaya yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian R adalah jarak pisah antar dua muatan, ya, yang satuannya adalah meter, satuannya harus meter. Ya, inilah contoh soal yang pertama. Dua buah muatan berlainan jenis memiliki nilai 2,5 kolom, 2,5 kali 10 pangkat min 3 kolom, dan 4 kali 10 pangkat min 3 kolom untuk muatan yang kedua, kemudian dipisahkan oleh jarak sebesar 2 cm. Yang ditanya adalah tentukan besar gaya yang bekerja pada masing-masing muatan. Nah, gaya yang dimaksud adalah gaya kolom. Kita tulis dulu diketahuinya, ya, yaitu Q1 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Dan R-nya 2 cm. Ini harus dirubah ke dalam bentuk meter. Nah, di sini saya meminta kalian harus benar-benar bisa menguasai bentuk baku, ya. Jadi bilangan apa ya yang disebut sebagai yang ini loh, yang kali 10 pangkat berapa, kali 10 pangkat berapa, atau bila operasi eksponensial, operasi berpangkat. Ini hitung-hitungan matematika seperti itu sangat bermanfaat sekali untuk memudahkan kamu untuk menyelesaikan soal. Lanjut, yang ditanyakan adalah gaya kolom. Nah, rumus yang digunakan seperti tadi, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 3, per R kuadratnya kamu gunakan 2 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan karena sering terlupa di sini kita. Perhitungannya seperti ini. Kita harus perhatikan baik-baiknya. Di sini ada 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 2,5 kali 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Kemudian pernya itu yaitu 2 kali 10 pangkat min 2, kamu kuadratkan terlebih dahulu. Nah, bentuk kuadrat ini menghasilkan 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, selanjutnya tinggal perhitungan matematis, perhitungan eksponensial, dan kita harus bisa menguasainya, ya. Yang mana di sini kita bisa coret-coret. Ya, tinggal kita perhatikan saja. Kemudian hasil akhirnya yang didapat adalah 22,5 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2. Dan hasil akhirnya adalah 22,5 kali 10 pangkat min 3.
22,5 kali 10 pangkat 7 Newton. Dan interaksi yang dihasilkan, karena di sini dikatakan berlainan jenis, maka jawabannya adalah tarik-menarik. Interaksi antara dua muatan di sini adalah tarik-menarik. Dua muatan dipisahkan sejauh 10 mm dengan besar muatan. Untuk yang pertama, min 12 mili kolom, ada mili di sini, hati-hati. Dan yang kedua adalah min 9 mili kolom. Yang ditanya adalah besar gaya elektrostatisnya. Sama seperti tadi ya, cuman di sini ada sedikit variatif, yaitu muncul awalan mili. Tulis aja langsung diketahuinya jarak antar dua muatannya R, yaitu 10 mm, harus dirubah dulu menjadi meter, yaitu 10 pangkat min 2 meter. Kemudian Q1 di sini min 12 mili kolom menjadi min 12 kali 10 pangkat min 3 kolom. Mili berubah menjadi bentuk normalnya ya. Jadi mili itu berubah menjadi min 10 pangkat min 3. Demikian juga dengan 9 mili kolom berubah menjadi 9 kali 10 pangkat min 3 kolom. Dan jangan lupa nilai konstanta gayanya kita juga menggunakan, yaitu K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ditanya adalah apa? Ya, gaya kolom, F-nya. Kita langsung jawab saja. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Langsung substitusi. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 12 kali 10 pangkat min 3. Q2-nya 9 kali 10 pangkat min 3. Dan R kuadratnya 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dan hasilnya seperti ini. Silakan perhatikan mekanisme pencoret-coretannya ya. Ya. R kuadrat di sini yang 10 pangkat min 2 berubah menjadi 10 pangkat min 4. Ya. Kalau di bawah ada 10 pangkat min 4, kemudian di atasnya ada 10 pangkat min 3, kita bisa coret semuanya. Tinggal tersisa 10 pangkat min 4 di bawahnya, di bawah tanda per. Coret, 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 dan seterusnya. Ini saya kelompokkan untuk bilangan yang bukan 10 pangkat, saya gabungkan agak di kedepannya, di depannya. Yaitu ada 9 kali 10, 9 kali 12 kali 9, hasilnya sendiri. Hasilnya juga tersendiri menghasilkan 972 kali 10 pangkat 7. Nah, itulah hasilnya. Jadi 972 kali 10 pangkat 7 Newton adalah hasil dari perhitungan ini. Dan apa interaksinya? Ya, tolak menolak. Karena ini, muatan di sini sejenis ya, karena sama-sama minus. Tolak menolak. Nah, nomor 3. Jika gaya sebesar 0,004 Newton muncul di antara dua muatan yang identik. Identik itu artinya sama ya. Benar-benar sama. Tidak ada beda sama sekali. Yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 kolom. 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, jarak yang memisahkan antara kedua muatan tersebut adalah berapa? Itu yang ditanyakan. Langsung tulis aja diketahuinya adalah F sama dengan 0,004 Newton dirubah menjadi 4 kali 10 min 3. Kemudian Q1-nya sama dengan Q2. Di sini saya menyebutnya sebagai Q saja ya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ditanya adalah R. Bagaimana nih kalau ditanya dengan R? Mudah, simple. Kita tulis aja dulu rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini kalau ditanya adalah R, kita pindahkan dulu R kuadrat itu dengan F, tukeran tempat di switch. Karena berdasarkan perhitungan matematika menggunakan kali silang, ujung-ujungnya akan seperti ini, di switch. Sehingga rumus yang kita hasilkan adalah R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 per F. Langsung substitusi saja ya, substitusi. K-nya adalah 9 kali 10 9. Dan Q1 dan Q2-nya karena ini identik, saya tulisnya 3 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. Kemudian per 4 kali 10 pangkat min 3. Nah,
Dari sini kita bisa coret-coret langsung 10 pangkat min 3-nya dengan 10 pangkat min 6, sisanya ada 10 pangkat min 3 di atas. 10 pangkat min 9 di atas. Kemudian di atasnya ada 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 9 itu bisa disaling menghilangkan sehingga sisanya tinggal 9 kali 9 per 4. Nah, di sini selanjutnya adalah R kuadrat sama dengan 81 per 4. Nah, bentuk R kuadrat ini supaya menjadi R kuadratnya berpindah ke ruas sebelahnya, bentuknya berubah menjadi akar. Sehingga R sama dengan 81 per 4 diakarkan, didapat hasilnya adalah 9 per 2, yaitu 4,5 meter. Ini soal yang terdiri dari dua muatan identik, lagi-lagi identik, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 kolom, tapi menghasilkan gaya kolom sebesar 0 Newton. Nah, ditanyakan berapa jarak antara kedua muatan tersebut. Sebenarnya ini kalau kita jawab dengan logika sangat mudah ya. Kita bayangkan dua muatan tidak menghasilkan gaya kolom, ya artinya dia tidak sedang berada jarak yang dekat. Berarti jaraknya sangat jauh. Saking jauhnya, kan berdasarkan hukum kolom tadi menyatakan bahwa kalau semakin dekat muatannya, gaya kolomnya akan semakin besar. Tapi kalau semakin jauh, gaya kolomnya akan semakin kecil dan mendekati 0. Angka 0 ini menunjukkan bahwa jaraknya teramat sangat jauh. Maka dapat kita simpulkan jaraknya adalah tak terhingga. Tapi kita coba dulu perhitungannya seperti apa. Diketahui Q1, Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. F-nya 0 Newton, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah R. Seperti tadi pada soal sebelumnya, kita langsung gunakan saja ya. R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per F. Substitusi. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dan Q1 Q2 saya buat menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan per 0. Semua bilangan yang dihasilkan, semua bilangan yang dibagi oleh 0 hasilnya adalah tak terhingga. R kuadrat tak terhingga, maka R-nya pun juga tak terhingga. Itulah jawabannya, jaraknya tak terhingga. Oke, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.